Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Topos Mulia Abadi. Untuk UAS kali ini, menurut soal saya menemukan 4 entitas. Yang pertama adalah entitas pasien, yang kedua adalah entitas bagian administrasi, yang ketiga adalah entitas dari dokter, yang terakhir adalah entitas pimpinan. Untuk flowchart ASI baru dan ASI lama, saya memakai referensi dari PowerPoint yang Bapak dosen berikan seperti berikut. Dan selanjutnya saya akan menjelaskan jawaban ujian saya secara lisan di video selanjutnya. Baiklah, dalam ASI lama ini ada 4 entitas. Yang pertama pasien, bagian administrasi, dokter, dan pimpinan. Menurut analisa saya di dalam soal, pasien datang ke klinik lalu mencatat data pasien, kemudian bagian administrasi menyalin data pasien ke buku besar, lalu dokter menerima data pasien dan memeriksa pasien, dan pasien diperiksa oleh dokter. Selanjutnya, di saat yang sama, dokter mencatat hasil pemeriksaan dan diserahkan kepada bagian administrasi. Dan jika menurut hasil pemeriksaan tersebut pasien memerlukan rawat inap, maka bagian administrasi mengeluarkan surat inap yang akan diserahkan kepada pasien yang dirawat inap. Kemudian, bagian administrasi mencatat semua kebutuhan pasien dan biayanya, kemudian dibagi dalam 2 rangkap. Yang pertama, rangkap pertama diserahkan kepada pasien sebagai kwitansi perincian biaya, lalu rangkap yang kedua diserahkan kepada pimpinan, yaitu laporan perincian biaya. Selanjutnya saya akan menjelaskan apa itu ASI baru. Pada ASI baru hampir sama seperti ASI lama, cuman yang perbedaannya terletak di komputerisasi pada sebagian prosesnya. Entitas tetap ada pasien, bagian administrasi, dokter, dan pimpinan. Pertama, pasien datang ke klinik dan mengisi form data. Kemudian bagian administrasi menerima data form pasien lalu menginputkan data pasien ke dalam sistem. Jadi ASI baru ini telah memiliki sistem komputerisasi. Kemudian dokter menerima data pasien, memeriksa data pasien, dan pasien diperiksa oleh dokter. Di saat yang sama, dokter juga menginputkan hasil pemeriksaan ke dalam sistem. Jadi dokter tidak perlu menyerahkan lagi ke bagian administrasi. Selanjutnya, bagian administrasi menerima data hasil pemeriksaan. Jika dari hasil pemeriksaan tersebut terindikasi pasien dianjurkan rawat inap, maka bagian administrasi mengeluarkan surat inap. Lalu bagian administrasi memprint out semua kebutuhan pasien dan biaya. Jadi telah terkomputerisasi dibandingkan dengan ASI lama. Kemudian printout tersebut dibagi dalam 2 rangkap. Rangkap yang pertama adalah kwitansi perincian biaya yang diterima oleh pasien. Selanjutnya adalah pimpinan, itu menerima laporan perincian biaya. Selanjutnya saya akan menjelaskan konteks diagram. Selanjutnya adalah diagram konteks. Yang konteksnya sangat simpel seperti ini karena entitasnya juga sebanyak 4, dan juga instruksi yang Bapak berikan juga hanya 7 instruksi. Jadi konteks diagramanya seperti ini, semuanya timbal balik. Dan yang terakhir itu bagian administrasinya yang merupakan bagian dari sistem informasi kliniknya.
melakukan laporan perincian biaya dan laporan pemakaian obat kepada pimpinan. Itu adalah kira untuk pasien dan dokter itu hanya event timbal balik saja. Berikut itu adalah penjelasan saya tentang diagram konteks. Selanjutnya saya akan menjelaskan data flow diagram. Selanjutnya adalah data flow diagram yang telah saya buat sebelumnya. Yang pertama itu dimulai dengan entitas pasien yang menyerahkan data form pasien pada proses 1.0, kemudian data pasien tersebut diserahkan kepada entitas bagian administrasi yang kemudian akan diinputkan pada proses ke 2.0 yang merupakan penginputan data pasien ke dalam database pasien yang bernama D1 pasien. Lalu data pasien tersebut akan ditampilkan ke dokter, lalu dokter memeriksa pasien dan menginput data hasil periksanya. Ini merupakan two time event, jadi pada saat yang sama ada dua garis. Garis yang pertama adalah data hasil pemeriksaan yang diserahkan kepada pasien, lalu pada event yang kedua itu data rekam medis yang diserahkan kepada bagian administrasi. Lalu dari data event yang kedua bagian administrasi tersebut akan mengeluarkan proses yang kelima, itu mengeluarkan surat rawat inap dan merekap data rekam medis. Jadi bagian administrasi melakukan proses ini, dan proses ini juga terdapat dua event yang pada saat yang sama. Event yang pertama itu data hasil pemeriksaannya diserahkan kepada dokter. Data hasil pemeriksaan tersebut merupakan surat rawat inap yang telah diproses oleh bagian administrasi. Selanjutnya yang event kedua itu data rekam medis. Jadi data rekam medis ini akan dimasukkan ke dalam database pasien. Dan selanjutnya data rekam medis tersebut akan direkap dan diserahkan kepada bagian administrasi. Bagian administrasi kemudian merekap dan menginputkan rincian kebutuhan pasien dan biayanya ke dalam database administrasi yang bernama database D2. Dari sini data perinciannya masuk kepada proses ke 8.0, yaitu menyerahkan kwitansi rincian biaya kepada pasien, kemudian pasien membayar biaya tersebut ke bagian administrasi. Dan balik lagi ke database administrasi, data rinciannya membuat proses ke 10.0, yaitu merekap laporan perincian biaya dan obat. Jadi dalam proses ini kita melakukan laporan perincian biaya dan obat yang kemudian diserahkan kepada pimpinan untuk sebagai laporan terhadap transaksi administrasinya. Saya kira itulah data flow diagram yang telah saya buat untuk ujian kali ini. Selanjutnya saya akan menjelaskan NIRD dari soal ini. Untuk IRD, saya memiliki dua entitas pasien yang memiliki atribut ID pasien sebagai key-nya, nama pasien, alamat, nomor HP, dan rekam medisnya. Kemudian di entitas database yang kedua, administrasi, yang memiliki key-nya no_administrasi, foreign key-nya ID pasien, memiliki atribut tanggal administrasi, jenis kamar, lama inap, obat, dan total bayar. Dan untuk gambaran IRD-nya seperti ini, mereka saling berhubung dalam satu sama lain. Saya kira cukup untuk penjelasan soal tersebut. Seperti itulah penjelasan saya untuk soal UAS APSI ini. Mohon maaf apabila ada salah kata dan kualitasnya yang buruk. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.